Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi kita di Safriel TV. Sudah lama vakum, udah beberapa hari kita nggak buat konten, bahkan mungkin udah 1 bulan kita nggak buat konten untuk Safriel TV. Dan ada kabar gembira untuk Anda semua bahwa Safriel TV akan memperbenah diri. Tekad itu dimulai dari 1 Syawal. 1 Syawal itu hari kemenangan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah puasa. Kita perlu ada peningkatan, guys. Tidak terasa bahwa Safriel TV sudah hampir 2 tahun. Dimulai dari kasus COVID dan berubahnya sistem pembelajaran atau perkuliahan di program studi bahasa dan sastra Indonesia pada khususnya dan di universitas manapun, bahwa terpaksa kuliah itu online. Sedikit saya bercerita tentang keberadaan Safriel TV. Ketika wabah COVID itu melanda Wuhan dan akhirnya juga masuk ke Indonesia, tanpa kita perlu membincangkan persengketaan atau carut marut tentang pendapat COVID masuknya ke Indonesia. Yang jelas, pihak kementerian dan pihak universitas mengubah sistem pembelajaran dengan online. Dan Anda bisa melihat di Safriel TV pada konten-konten perdana saya. Nah, ini ceritanya. Sebetulnya saya ini dosen program studi bahasa dan sastra Indonesia yang gaptek dengan teknologi dan sangat tidak suka dengan teknologi sebetulnya pada awalnya. Saya tidak punya WA, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya Instagram pada awalnya. Bahkan saya punya perilaku yang sangat tidak manusiawi barangkali bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi dengan saya. Saya terpaksa selalu mematikan HP saya ketika saya keluar kampus. Dari gerbang kampus, saya sudah mematikan komunikasi saya dengan kampus. Itu diketahui oleh semua teman-teman saya dan para mahasiswa yang ingin berkomunikasi dengan saya. Bahkan kelakuan itu sampai pada hari pertama saya dilantik jadi WR3, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Ketika itu saya keluar dari kampus karena situasi sudah aman, lalu HP saya matikan dan Pak Rektor nelpon saya, Aras Mulyadi, Profesor Mulyadi, mencari saya karena ada kasus keributan antara mahasiswa Penjaskes dan mahasiswa pertanian. Karena kasus pertandingan bola. Nah, ini perilaku yang terjerat pada diri saya. Itu kita lupakan. Nah, ini sejarah masalah Safriel TV. Saya berpikir, kalau misalnya kuliah dengan online, apa yang harus diperoleh oleh mahasiswa? Apa yang harus diingat oleh mahasiswa? Akhirnya saya memutuskan bahwa kita harus juga membantu mahasiswa dengan menggunakan YouTube. Lalu siapa yang membantu? Tidak ada orang yang dekat dengan saya yang mengerti tentang YouTube, tentang editing, tentang video, dan bagaimana meluncurkannya di YouTube, membuat konten dan sebagainya. Alhamdulillah saya mendapat mahasiswa yang baik, yang baru menyelesaikan studi, kebetulan tidur di rumah karena gara-gara COVID dan menunggu wisuda, yaitu Fahri. Fahri, mahasiswa Visipol, jurusan HI. Kebetulan Fahri itu teman anak saya, junior anak saya, dan menunggu wisuda, anak saya mengajak Fahri tidur di rumah. Sedikit tentang Fahri, karena lama nginap di rumah, akhirnya sudah kayak anak sendiri. Bahkan ketika wisuda, istri saya melantik yang menghadiri wisudanya. Kebetulan online juga di rumah, pakai toga di rumah, di ruang tamu, dan dia wisuda karena orang tuanya nggak bisa hadir.
sangat berkesan dengan Fahri. Nah, dari beberapa mahasiswa teman-teman anak saya dan mahasiswa saya yang ingin saya ajakkan diskusi, hanya Fahri yang peduli. Hanya Fahri yang mungkin karena faktor segan, karena tinggal di rumah, atau memang ingin belajar. Fahri juga tidak paham dengan itu, tapi ingin belajar. Di ruangan ini, di ruang tamu kami diskusi sampai pukul 12 malam tentang konsep yang ingin saya terapkan dalam perkuliahan, yaitu menggunakan YouTube, channel YouTube. Akhirnya didapatlah desainnya juga, pendek cerita, Fahri di kafe, saya di rumah, lalu bagaimana alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh Fahri, maka muncullah yang namanya Safrial TV. Termasuk logo akhirnya saya tawarkan. Safrial, nama saya itu Safrial, orang tua saya namanya Samsudin, dan dulunya saya selalu menggunakan Safrial Samsudin. Sebagian dari teman-teman saya, bahkan di konten juga saya menggunakan Safrial Samsudin. Aslinya nama saya kalau di SK itu Safrial. Nah, saya putuskan menggunakan logo dolar, singkatan dari S dengan 2 garis. Tapi itu pemahaman yang tidak pernah terungkapkan sebetulnya. Ini saya sampaikan kepada Anda, bahwa tanda 2 itu berarti 2 S-nya, Safrial Samsudin. Memang sebetulnya sebagai seorang kreator tidak baik kita mengambil logo yang ada, tetapi bagi saya ini merupakan terobosan yang bagus untuk memudahkan mensosialisasikan itu. Maka muncullah Safrial TV. Dan Safrial TV ini openingnya dirancang oleh Fahri. Pada awalnya kita merancang cukup panjang openingnya. Namun berakhir kemudian kita edit, ada bagian-bagian yang kita buang. Anda bisa mengikuti perkembangan Safrial TV dari awal. Nah, saya akhirnya di samping kuliah online, materi-materi kuliah, saya buatkan videonya di Safrial TV. Dari beberapa kali pertemuan, akhirnya saya evaluasi, saya tanyakan kepada mahasiswa tentang tanggapan mahasiswa terhadap konten-konten mata kuliah itu. Alhamdulillah responnya bagus. Karena para mahasiswa mengatakan lebih enak ada kontennya di samping juga online, karena mereka bisa mengulang-ulang dan tidak perlu mencatat. Bahkan materinya itu bisa dijadikan pengetahuan awal untuk berdiskusi. Memang video-video saya itu bukanlah video-video yang sempurna. Paling tidak untuk memancing mahasiswa akan lebih mendalami topik-topik pembicara. Saudara-saudara sekalian, kenapa video ini saya buat pada Anda? Nah, kita tahu bahwa akhirnya kita mengetahui YouTube memberikan iming-iming bahwa kita akan mendapatkan penghasilan dari YouTube, bermain YouTube, jika kita bisa mencapai 1000 subscribe dengan 4000 jam tayang. Sangat menggiurkan. Di samping kepentingan perkuliahan, ambisi untuk itu tidak bohong, kita berambisi. Apalagi setelah saya mengikuti para YouTuber terkenal dengan penghasilan yang luar biasa dan dapat berbuat banyak untuk kemanusiaan. Dan bahkan juga ada juga yang berbuat banyak untuk memamerkan kemewahan. Ada YouTuber yang selalu membantu orang, ada YouTuber yang selalu mempertontonkan kemewahan-kemewahan. Ya, kita bisa melihat sisi positif dan negatifnya. Kalau kita berpikir negatif, bisa juga nilainya negatif. Tapi kalau kita bisa berpikir positif, maka itu membantu kita atau memacu kita untuk berkreativitas. Nah, tentu di samping perkuliahan itu,
atau perkuliahan mata kuliah saya yang saya muat, saya berambisi dong untuk bagaimana secepat mungkin mencapai 1000 subscribe. Tapi tentu dengan cara-cara yang sportif, tidak dengan cara-cara yang tidak sportif. Misalnya membeli subscribe, itu tidak saya lakukan. Nah, selain itu, jam tayang. Dan jam tayang ini tentu akhirnya membuat saya memikirkan bukan hanya konten mata kuliah, tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya, berkaitan saya pribadi, kita di kampus, yang saya muat di Subscribe TV. Untuk memperluas Subscribe TV. Dan perlahan-lahan Safrial TV itu di kalangan kampus khususnya bahasa Indonesia itu diketahui oleh para mahasiswa. Tidak sampai di situ. Saya pengen juga bahwa saya tidak sendirian. Karena ini juga potensi dalam dunia YouTube. Maka saya pada awalnya menghimbau mahasiswa punya YouTube. Akhirnya saya pikir ulang, tidak hanya menghimbau, mewajibkan mahasiswa punya YouTube. Kenapa? Karena kita tidak bisa tatap muka. Dan ini sebetulnya bagian kelanjutan dari yang pernah saya lakukan, menggunakan Facebook. Mahasiswa diberi tugas perkuliahan sebanyak kontrak kuliah 16 kali. Dan tugas-tugas itu harus dipublikasikan di YouTube mereka masing-masing. Kenapa tidak YouTube Safrial TV? Ya, saya tidak mau dianggap mengeksploitasi mahasiswa dan memanfaatkan mahasiswa. Tapi saya inginnya betul-betul menggairahkan mahasiswa agar menggeluti dunia media sosial yang potensi sampai sekarang orang membaca bahwa ini lapangan kerja terbuka bagi mahasiswa. Dan apa yang dilakukan oleh YouTube juga saya lakukan pada mahasiswa. Jika mereka mencapai 1000 subscribe pada akhir semester, maka jangan diragukan lagi. Nilai mereka itu bagus. Itu yang saya lakukan. Akhirnya 200 mahasiswa menjadi calon-calon YouTuber yang baru. 200 mahasiswa yang kuliah dengan saya, semuanya menggunakan YouTube pribadi. Dan itu bergairah. Dunia itu masuk. Jadi ketika zaman pandemi, mahasiswa diasikkan dengan kuliah online dan membuat konten YouTube. Saudara-saudara sekalian, berjalan 1 semester, 6 bulan pertama. Akhirnya saya memikirkan bahwa Safrial TV itu yang amburadul kontennya, dan Anda bisa lihat channelnya, membuat saya ingin memilah-milah. Karena di sana ada channel tentang kegiatan budaya, kegiatan saya, ada channel tentang materi kuliah, ada channel tentang perkembangan cucu saya punya cucu pertama namanya Aira, dan ada juga podcast. Nah, saya pecah-pecah. Safrial TV akhirnya juga melahirkan yang namanya TAS, Tunjuk Ajar Safrial, Tunjuk Ajar Sastra Safrial TV. Jadi TAS itu konten saya, TASS TV. Nah, kalau Anda melihat tulisan TAS itu, S-nya itu Anda mengingat grup band dari Inggris, KISS. Nah, itu khusus untuk video-video mata kuliah sampai sekarang. Video isinya video-video mata kuliah. Untuk memancing mahasiswa agar ia mendalami mata kuliah. Sementara Safrial TV
sudah perlahan meninggalkan materi mata kuliah satu persatu. Dan kemudian untuk podcast, saya terinspirasi dengan Deddy Corbuzier dan beberapa Anang Hermansyah, Atta Halilintar yang kemudian podcast-podcast yang lainnya yang tak perlu saya sebutkan satu persatu, termasuk Sule. Saya membuat lagi satu channel khusus podcast, yaitu Ruku-Ruku, yang pada mulanya saya ingin membuat nama kontennya itu Gapura. Tapi setelah saya buka, Gapura itu sudah terlalu banyak. Saya teringat dengan masa kecil saya, ketika ibu saya masak, dia selalu memasukkan satu daun, bahkan kadang-kadang bunganya juga termasuk, yang namanya ruku-ruku, untuk mengharumkan dan mengenakkan masakan. Khususnya masakan yang gulai putih. Kalau beliau menggulai masakan itu, tidak lupa memasukkan daun ruku-ruku. Dan itu juga beberapa channel konten sudah kita buat. Namun kendalanya ruangan dan fasilitas podcast itu belum ada. Jadi kalau saya buat podcast ya sifatnya apa adanya. Belum ada studionya. Dan lagi-lagi ini dibantu oleh tenaga lain. Nah, ini orang-orang yang membantu saya. Nanti kita bicarakan di sesi orang-orang yang membantu saya. Apalagi perkembangan cucu saya harus saya dokumentasikan, yaitu Aira. Aira saya bikin lagi sebagai hadiah ulang tahunnya. Saya bikin lagi namanya YouTube Aira 2020. Khusus materinya tentang Aira dan beberapa ponakannya. Sepupu-sepupunya, maksud saya, ponakan saya yang lain. Jadi melihat perkembangan Aira, saya hadiahkan usia 1 tahun ulang tahunnya di tanggal 19 September. Ia punya channel sendiri. Berarti sudah ada 4 channel. Saya terus perlu ada yang membantu. Nah, dalam perkembangan ini Fahri pulang ke Aceh dan dia lulus masuk tes S2 di Gajah Mada. Mau tidak mau, saya berpikir bagaimana supaya Fahri konsentrasi pada perkuliahannya. Saya tidak mau mengganggu ke pekerjaan saya pada TV. Akhirnya Fahri mengerti, karena juga materi-materi yang harus saya dikirim dari Pekanbaru itu susah. Sangat susah sekali untuk masuknya. Video-video dikirimkan. Akhirnya juga saya mencari ada yang membantu, yaitu yang namanya si F. Si F ini mahasiswa saya, kebetulan sudah seminar proposal, dan dia menyenangi IT, menyenangi dunia-dunia video, dan bersedia untuk membantu saya khusus mengedit dan mengupload. Namun saya wanti-wanti sama F, ini kalau F nonton, bahwa saya inginkan ia menyelesaikan studi. Jadi jangan segara-gara saya studinya tidak selesai. Saya support terus. Sampai pada titik masanya saya jenuh karena F seakan-akan memang tidak peduli dengan perkuliahannya dan saya tidak mau menganiaya mahasiswa. Seolah-olah gara-gara saya yang bekerja, yang memperkerjakan dia. Dan itu pun uang lelahnya tidak seberapa, ia menjadi tidak selesai studi. Berkali-kali saya ingatkan. Akhirnya saya ambil keputusan yang sangat berat bahwa saya memberhentikan F secara sepihak. Lalu tas saya minta tolong kepada mahasiswa yang namanya Rizky untuk mendesain openingnya dengan masukan-masukan dari saya. Dan ini juga dikelola oleh
mantan mahasiswa saya sekarang sudah sarjana, sekarang sudah balik ke Dawu Singkat, namanya Sidik. Kebetulan Sidik berbaik hati dan ada beberapa masukan, namun karena keterbatasan Sidik harus menyelesaikan studinya, bergelut dalam skripsi, menulis skripsi, akhirnya juga dengan berhati saya memutuskan. Dan ini langsung saya katakan Sidik, saya ambil alih tas itu. Namun tetap beberapa kali saya harus konsultasi karena saya gaptek sekali dengan teknologi. Bagaimana mengedit, ada kasus apapun yang hilang, video-videonya juga Sidik akhirnya yang membantu saya. Terakhir membantu saya itu ruku-ruku. Kebetulan saya punya mahasiswa namanya Melva, anaknya kreatif. Saya melihat konten-kontennya itu bagus ketika ia diberikan tugas kuliah. Dan kebetulan dia mencoba jadi mahasiswa mandiri, bekerja di kafe, bahkan terakhir di toko. Saya nggak tahu sekarang kerja di mana. Saya juga merancang agar mahasiswa mandiri dengan penghasilan dari YouTube. Alhamdulillah Melva mau membantu. Tapi karena kesibukan kuliah juga dan saya pantau bahwa mungkin dengan kesibukan atau keterbatasan Melva tidak bisa membagi waktu untuk ruku-ruku. Akhirnya saya berhentikan ruku-ruku. Saya kasihan karena baru semester 1. Saya tidak ingin gara-gara membantu saya IP yang diperoleh itu rendah. Mohon maaf ini Elva. Nah, inilah datanya saya memberhentikan Anda, saya jelaskan di sini. Nah lalu ini suara azan subuh mulai sebentar lagi akan berkumandang. Orang sudah mengaji. Pada 2 Syawal saya ingatkan pada Anda. Pada 2 Syawal hari kemenangan. Puasa kedua nih. 1442 Hijriah. Saya ingatkan kepada Anda semua, para subscriber saya juga, dan orang-orang yang menonton Safrial TV, bahwa saya bertekad Anda ikuti perkembangan Safrial TV. Mulai 1 Syawal kita akan melakukan perubahan-perubahan. Saksikan terus, setiap hari ada laporan perubahan-perubahan. Apa saja kegiatan-kegiatan saya berkaitan dengan Safrial TV. Semoga ini akan hidup kembali dan Anda akan setiap hari melihat konten-konten tentang Safrial TV. Ini kabar baik dari saya dan apa yang mau saya lakukan? Ikuti terus informasi-informasinya. Dalam 1 bulan ini setiap hari akan ada laporan-laporan kegiatan gerakan-gerakan perubahan pada Safrial TV. Kondisi sekarang dan apa kelanjutan dari Safrial TV dan grup-grupnya, termasuk TAS, Ruku-Ruku, Aira, bahkan sekarang snack video yang kita punya sudah mencapai 1000 video. Sudah pada level ke-6 dalam snack video, tinggal 1 level lagi. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para mahasiswa, minimal untuk sebagai sumber inspirasi pada mahasiswa. Dan kebetulan mahasiswa Indonesia sudah saya gesa juga untuk aktif di TikTok dan snack video. Dan mudah-mudahan ini akan dibimbing terus agar mereka juga mendalami secara serius tentang media sosial ini. YouTube, TikTok, snack video, dan apalagi aplikasi-aplikasi lain, termasuk Instagram dan Facebook. Kita jumpa lagi nanti pada konten berikutnya. Apa yang terjadi pada perubahan Safrial TV, pada TAS, pada Ruku-Ruku, pada Aira 2020, dan pada snack videonya Safrial, bahkan TikTok. Di sini saya informasikan TikTok Aira kemarin tidak terverifikasi nomor teleponnya, karena itu sepertinya saya masih berusaha untuk menghilang karena pengikutnya sudah 2000 lebih. Tapi mudah-mudahan kalaupun diganti, para pengikut setia
Aira tidak luput, tetap mengikuti Aira. Akhirul kalam, saya mohon pamit sebagai pengelola YouTube yang sekarang bergerak tunggal sendiri dengan keterbatasan, membuat konten-konten, mengeditnya sendiri dan menguploadnya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa berkembang terus dan perlahan tapi pasti akan ada yang membantu saya secara profesional. Kita akan membuka lapangan kerja untuk mengelola masing-masing channel yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa, khususnya yang para pemula. Mari kita sama-sama berpacu untuk menggeluti media sosial ini dan meraih hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.